Kolonialisme adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh para negara penguasa dalam rangka menguasai sebuah daerah maupun wilayah untuk bisa mendapatkan sumber daya. Sedangkan imperialisme itu adalah sebuah sistem dalam dunia politik yang memiliki tujuan untuk menguasai negara lain saat memperoleh kekuasaan maupun keuntungan dari negara yang dikuasainya. Faktor utama latar belakang kolonialisme dan imperialisme yaitu satu, gold, adanya prospek ekonomi di dunia timur, serta keinginan. Faktor pertama berdagang di dunia timur adalah adanya keinginan bangsa Eropa untuk berdagang secara langsung dengan dunia timur dengan beberapa hal yang digambarkan dari kondisi ekonomi politik Eropa. Faktor yang pertama adalah Konstantinopel. Konstantinopel ini adalah kota pusat perdagangan barang-barang berharga dari dunia timur seperti emas, perak, rempah-rempah, serta tembikar, karpet, gading, batu mulia, dan sutra. Para pedagang dari barat perlahan-lahan mengenal kekayaannya dari dunia timur dengan seorang perantara perdagangan yang berasal dari daerah barat atau Eropa. Berkembangnya paham merkantilisme di Eropa. Merkantilisme adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal serta besarnya volume perdagangan global. Aset atau modal itu berupa emas, perak, dan komoditas lainnya yang dimiliki oleh negara. Jumlah model ini bisa diperbesar dengan meningkatkan ekspor dan sedapat mungkin mencegah impor sehingga neraca perdagangan dengan negara lain selalu bersifat positif. Kostel menyebarkan agama Nasrani. Portugis dan Spanyol adalah negara yang dilandasi agama Katolik. Dengan adanya misi penjajahan Portugis, yakni menyebarkan agama Nasrani, dalam penjajahan mereka ikut sertakan para misionaris. Glory mencapai kejayaan sebagai bangsa penjajahan Samudra Tiram terlatar belakangi semangat untuk mencapai kejayaan bangsa yang berada pada tempat-tempat baru yang diduduki Portugis mencapai Pedro yang merupakan suatu prasasti berukuran besar. Faktor pendukung kolonialisme dan imperialisme barat ada tiga. Yang pertama, adanya penemuan baru dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang teknologi militer, seperti kompas, navigasi, kartografi atau pembuatan peta, dan kartografi atau perahu cepat berukuran kecil yang bisa melawan arah angin. Penjelajahan samudra Eropa menikmati yang disebut abad penemuan, yaitu abad ke-15 sampai abad ke-17. Jatuhnya Konstantinopel menginspirasi abad penemuan, yaitu orang-orang bergerak menemukan jalur pusat perdagangan rempah-rempah yang baru. Kedua, idealisme pribadi. Penemuan Galileo Galilei bahwa dunia itu bulat membuat rasa penasaran para penjelajah. Yang ketiga, Portugis dan Spanyol menjadi tempat pengungsian para pekerja dan pengusaha terakhir asal Konstantinopel ketika kota ini dikuasai oleh Ottoman pada tahun 1453. 3. Faktor pemicu jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Jalur untuk mencapai ketiga tujuan utama itu, atau bisa disebut juga dengan Gospel dan Glory, terbuka lebar pada tahun 1453. Pada saat itu, Konstantinopel dikuasai oleh bangsa Turki Utsmani atau Ottoman. Masa ketika orang-orang Portugis dan Spanyol melakukan perjalanan ke wilayah timur, dikenal dengan sebutan era penjelajahan samudra yang dilaksanakan pada tahun 1450-an sampai dengan 1650. Akibatnya, satu-satunya akses orang Eropa untuk melakukan perjalanan ke Asia melalui jalur darat terputus, yang tentu sangat memengaruhi arah lalu lintas serta volume perdagangan rempah-rempah.